saya tertarik dengan yang tadi salary structure ya Pak ya, yang dibuat dua tipe ya Pak. Yang satu untuk yang standar range ya Pak ya, yang satu lagi untuk premium range. Nah dalam prakteknya Pak, di kami kan memang saat ini satu saja Pak salary structure-nya, standar range aja. Cuman jadi kepikiran nih setelah yang Bapak presentasiin gini, oh iya ya bisa juga bikin premium range. Cuman sampai saat ini alhamdulillahnya kami bisa jaga di salary structure kami itu bisa jaga ketika bicara mid, max, dan max gitu ya Pak ya, kami bisa jaga di medium semua karyawan kami gitu kan, kami bisa jaga di situ. Nah dalam prakteknya Pak yang mau saya konfirmasi, lazim nggak sih ketika ukuran di salary structure-nya itu masuk di medium ke max, itu kami di HR mendefine itu sebagai premium range-nya gitu. Itu kira-kira dalam prakteknya lazim nggak seperti itu, atau memang ketika kami mau mengimplementasikan premium range dan standard range memang harus kami buat lagi sebaran mid, medium, dan max-nya. Itu aja. Makasih Pak. Sebetulnya premium range ini hanya way out ya Bu ya, bukan standar kalau bisa di satu saja karena kan administrasinya lebih mudah. Kemudian ya tadi ya, dalam membentuk salary structure itu kan kita bisa bikin min, midpoint, sama maksimum. Midpoint itu sebetulnya refleksi kepada reward filosofi kita, bukan min max-nya, tapi midpoint-nya. Artinya kalau kita bilang bahwa kita mau ada di tengah market, itu adalah nilai midpoint. Nah, kemudian kalau tadi diimplementasikan ke karyawannya, siapa sih yang ada di midpoint? Seharusnya karyawan kita ada di situ semua. Bukan di minimum, bukan di maksimum, seharusnya ya. Kalau kita bicara bahwa orang ini sudah 100% kompetensi menduduki grade 10 tadi ya, maka dia harusnya ada di midpoint grade 10. Nah, cuman kenapa sih harus ada min max? Ini adalah reward strategi. Artinya begini, jadi ada orang yang baru promosi dari 9 ke 10. Apa ya, kita langsung taruh di mid, kita taruh di minimum dulu deh, gitu ya, untuk dia development. Karena kan itu kan waktu kita promosikan dia, oh dia dipromosiin ke 10, sebetulnya kan potensi juga kan yang kita lihat. Belum performa dia memang di 10, dia sebetulnya mampu apa enggak. Ya, kenapa? Makanya ada ruang ini ya. Jadi untuk oh dia baru naik dari sini ke sini, taruh di sini dulu, performa bagus ya dia naik. Tapi sebetulnya defaultnya dia ada di midpointnya, sebenarnya begitu ya. Maksimumnya adalah ketika orang itu yang tadi high performance sekali, kan tetap harus kita kasih rewards merit ya. Jadi kita masih punya kesempatan sebelum dia bisa eligible untuk dipromosikan. Makanya kenapa dibuka min and max. Nah kembali lagi ke pertanyaan Ibu, apakah yang premium ini masih yang min sama max? Bisa juga Bu, bisa juga ketika dia masih bisa cover. Selama bisa cover, silakan pakai satu aja, jangan pakai dua. Pakai satu standar salary structure. Karena kita bisa mainkan tadi ya, bahwa yang udah di mid dan max ini pasti orang yang sudah memang outstanding performance, yang bagus-bagus, sama yang sudah potensi untuk dinaikkan lagi grade-nya sebetulnya, dipromosikan ke tempat lain misalnya. Itu adalah mereka sebetulnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya karyawan masih di sini, terus dia yang dipromosikan itu sebenarnya aneh gitu ya. Ini jangan-jangan dia ini belum di tempatnya loh sebetulnya. Karena kalau di tempatnya harusnya Bapak Ibu menggajinya di tengahnya, sebetulnya begitu ya. Secara konsep ya, ini balik lagi secara konsep, setelah implementasi juga pasti banyak variasinya dan lain sebagainya di sana ya. Tapi secara konsep adalah seperti itu. Jadi premium range tadi yang saya contohkan adalah ketika ini memang benar-benar tidak bisa mengcover. Contoh yang tadi ya, di teman-teman sekuritas, IB itu, investment banking itu tinggi banget Bapak Ibu, penggajiannya beda dengan function lain. Kalau kita ikutkan IB, function lain jadi ikutan kedongkrak atas, buat apa? Mau marketnya aja nggak bilang begitu kok. Masa kita harus bayar SR kita mahal gitu ya, karena gara-gara ngikut IB-nya. Tapi kalau IB-nya ngikut yang standar, nggak cukup, kita nggak bisa meng-attract mereka. Misalnya di grade 12 kita ngomong gajinya 50, orang-orang IB gajinya 100, nggak bisa cover. Makanya kita bikin premium range. Bahkan yang saya pernah lakukan itu jarak premium range ini indeksnya adalah 50% Bapak Ibu. Jadi kalau dia 50 juta, yang premiumnya 75 juta. Sampai segitunya, dan itu kebutuhan. Dan itu kebutuhan, kembali lagi ya. Market pun mengatakan hal yang sama. Jadi waktu itu analisanya dari market, saya sampaikan ke BOD mereka bahwa ini harus ada premium range-nya. Kalau enggak, yang satu
yang tadi ya, yang supporting jadi kedongkrak ke atas, atau yang ini terpaksa jadi ketarik ke bawah. Harus ada premium, akhirnya BOD-nya mereka setuju dengan itu, kita bikinkan premium range.